Halo semua, welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang jurnal pembalik. Nah, jurnal pembalik ini adalah salah satu komponen yang harus ada ya dalam salah satu tahapan, maksudnya ya, yang salah satu tahapan yang ada pada siklus akuntansi, yaitu tahap tahap-tahap terakhir ya jurnal pembalik ini ya. Kita bikin jurnal pembalik ini setelah kita bikin jurnal penutup. Nah, tentu jurnal pembalik ini adalah bagian dari siklus akuntansi ya, dan dibahas di kelas 12 IPS SMA. Oke. Nah, di sini aku bakal ngejelasin tentang pengertian jurnal pembalik, kemudian akun apa yang harus dibalik, serta cara menyusun jurnal pembalik. Oke, buat teman-teman yang mau simak videonya silahkan, boleh ya. Dan nanti yang merasa kebantu dengan adanya video ini boleh memberikan dukungannya dengan mengklik tombol subscribe. Boleh videonya di like, comment, serta share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu, dan yang lagi studi semoga semakin lancar. Next, aku mulai ke video pembahasan. Oke, teman-teman. Nah, di sini poin pertama yang akan aku bahasin yaitu tentang pengertian jurnal pembalik ya. Oke, apa sih jurnal pembalik itu? Nah, ini dia definisinya ya. Jurnal pembalik itu adalah jurnal yang digunakan untuk membalikkan beberapa akun yang ada di jurnal penyesuaian. Oke, jadi dari pengertiannya kita udah tahu ya, membalikkan beberapa akun. Jadi nanti ada akun yang berubah posisi ya. Misalnya yang awalnya dia akun tersebut di posisi debit, kalau dibalikkan dia pindah ke kredit. Oke, berarti di sini sumbernya adalah jurnal penyesuaian ya. Oke, kita lihat apa aja yang akan kita balik ya akunnya ya. Oke, next, nomor 2. Oke, nomor 2. Akun-akun yang perlu dibalik. Yang pertama adalah pendapatan yang masih harus diterima. Oke, teman-teman pasti udah nggak asing lagi ya dengan pendapatan yang masih harus diterima. Itu adalah piutang ya. Oke, kemudian beban-beban yang masih harus dibayar. Nah, yang masih harus dibayar, perusahaan punya beban nih tapi belum dibayar. Nah, itu kan harus dibayar ya. Nah, berarti itu adalah utang. Oke, nomor 3, beban dibayar di muka bila dicatat dengan metode beban. Nah, ini nih misalnya kita ngebayar sewa di awal. Nah, itu kan beban bagi kita ya. Beban apa namanya? Beban sewa ya, beban sewa dibayar di muka kayak gitu. Oke, ini dia. Bila dicatat dengan metode beban. Oke, pendapatan diterima di muka bila dicatat dengan metode pendapatan. Oke, jadi ada 4 akun yang dibalik ya dari jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian itu sendiri kan ada 6 ya teman-teman ya. Ada 6 yang harus disesuaikan, tapi di jurnal pembalik hanya 4 yang kita pilih dari 6 tersebut. Nah, teman-teman harus mencatat ini ya. Beban dibayar di muka itu kan ada 2 metode ya dalam jurnal penyesuaiannya ya. Oke, pendapatan diterima di muka juga ada 2 metode. Jadi metode yang kita balik yaitu metode beban dan metode pendapatan. Cuma itu doang ya, nggak dua-dua. Oke, next, nomor 3. Oke, nomor 3 yaitu tentang menyusun jurnal pembalik. Oke, yang pertama pendapatan yang masih harus diterima atau piutang. Nah, gimana nih cara menyusun jurnal pembaliknya? Oke, nah di sini ada istilah-istilah yang harus teman-teman ketahui. Ada namanya JP, ada namanya JPB ya. JP adalah jurnal penyesuaian. Nah, JPB jurnal pembalik. Tadi kan kalau kita bikin jurnal pembalik kita harus tahu dulu jurnal penyesuaiannya ya. Oke, untuk pendapatan yang masih harus diterima atau piutang, jurnal penyesuaiannya adalah piutang sewa kita debitkan, pendapatan sewa kita kreditkan ya. Oke, kalau mau buat jurnal pembaliknya gimana? Ya udah, kita tinggal balik posisinya. Oke, yang di debit pendapatan sewa,
Nah, kemudian yang dikredit apa? Piutang sewa. Oke, gampang ya. Tinggal dibalik posisinya, yang tadinya akunnya ada di debit, kita pindah ke kredit dan sebaliknya. Oke. Nomor selanjutnya. Nah, ini poin B ya. Oke, beban-beban yang masih harus dibayar. Nah, ini adalah salah satu akun yang ada di jurnal penyesuaian dan mesti kita bikin pembaliknya. Nah, beban-beban yang masih harus dibayar nih utang ya. Utang kan banyak jenisnya ya. Ada utang sewa, utang gaji, utang bunga, utang apa lagi tuh ya. Banyak banget ya jenis utang ya. Utang bank juga ya. Oke, kita harus tahu dulu nih JP-nya, jurnal penyesuaiannya apa? Jurnal penyesuaiannya. Misalnya tentang utangnya utang gaji nih. Nah, kalau tentang kasusnya tentang gaji, berarti yang kita debitkan adalah beban gaji, yang kita kreditkan adalah utang gaji ya. Oke, kemudian seperti biasa ya, yang tadi aku jelasin di awal, membuat jurnal pembalik kita tinggal merubah posisinya ya. Berarti di sini utang gaji kita debitkan, kemudian beban gaji kita kreditkan. Oke, next. Poin C. Beban dibayar di muka bila dicatat dengan metode beban. Oke, jangan lupa ya, ini harus kita ingat terus ya. Jadi beban dibayar di muka itu kan kita ngebayar uang di awal ya, tapi jasanya belum kita dapat seluruhnya, itu beban dibayar di muka. Contohnya adalah sewa dibayar di muka atau asuransi dibayar di muka. Pola jurnal penyesuaiannya ini nih. Sewa dibayar di muka kita debitkan, kemudian beban sewa kita kreditkan. Nah, kemudian bikin jurnal pembalik lagi. Bikin jurnal pembalik seperti biasa ya, kita tinggal balikkan posisi akunnya. Nah, yang di debit berarti beban sewa. Kemudian yang dikredit adalah sewa dibayar di muka. Oke. Next. Poin D ya. Oke. Yang D adalah pendapatan diterima di muka bila dicatat dengan metode pendapatan. Oke, metode pendapatan. Nah, jurnal penyesuaiannya kalau untuk metode pendapatan kita mendebitkan pendapatannya ya, pendapatan sewa kita debitkan. Kemudian yang kita kreditkan adalah piutang sewa. Oke, jenis pendapatan atau jenis piutang ini beda-beda ya, teman-teman. Ini kasusnya tentang sewa ya, udah berarti pendapatan sewa ya. Kalau nanti nih kasusnya tentang bunga, berarti pendapatan bunga. Nah, kalau nanti kasusnya tentang jasa, pendapatan jasa. Oke. Nah, jurnal pembaliknya kita tinggal ngebalikkan posisi akunnya ya. Berarti yang kita debitkan di sini piutang sewa, kemudian yang kita kreditkan adalah pendapatan sewa. Oke teman-teman, nah itu dia akun-akun yang harus kita balik ya, ada 4. Jadi di sesi selanjutnya aku bakal ngebahas contoh soalnya ya di PowerPoint. Nah, Oke, sekarang aku akan ngejelasin contoh soal ya. Nah, di sini contoh soal 1, pada tanggal 1 Oktober 2022 dibayar asuransi untuk masa 1 tahun sebesar 2.400.000, dicatat dengan metode beban. Jurnal pembalik yang dibuat pada awal periode. Oke, teman-teman. Jadi ini informasi juga ya buat teman-teman semua, kalau bikin jurnal penutup itu di akhir periode ya, berarti di tanggal 31 Desember. Oke, kalau jurnal pembalik itu kita ngebikinnya itu di awal periode. Nah, di awal periode ya, berarti kalau misalnya nih akhir periodenya tanggal 31 Desember 2022, berarti kalau bikin jurnal pembaliknya di awal periode tahun berikutnya ya, tanggal 1 Januari tahun 2022 kayak gitu. Sorry. Tadi kan 31 Desember 2022 ya. Kalau jurnal pembaliknya berarti awal periode berikutnya 1 Januari 2023 ya. Oke. Nah, ini dia pada tanggal 1 Oktober 2022. Udah baca ya soalnya tadi ya. Oke, kita cari lagi ya. Jurnal pembaliknya. Sebelum mencari jurnal pembalik seperti biasa, kita harus tahu dulu jurnal penutup. Jurnal penyesuaiannya ya, teman-teman. Jadi di sini jurnal penyesuaiannya, aduh belepotan ngomongnya. Ini kan untuk asuransi ya, berarti beban asuransi atau ini adalah beban dibayar di muka ya. Pada tanggal 1 Oktober dibayar asuransi, berarti kan membayar beban di muka ya. Bayar asuransi kan sama dengan bayar beban asuransi ya. Oke, kemudian dia bayarnya 1 Oktober. Nah, itu
bayar di muka tandanya ya, untuk masa 1 tahun sebesar 2.400.000. Oke. Nah, jurnal penyesuaiannya adalah, nah, kita debitkan ini ya untuk pola jurnal penyesuaian beban dibayar di muka dengan metode beban itu kan ini dia ya. Kita debitkan hartanya. Nah, asuransi dibayar di muka. Dibayar di muka. Nah, ini kita debitkan ya. Kemudian yang kita kreditkan apa? Bebannya ya. Beban asuransi. Asuransi di kredit. Oke. Nah, itu dia teman-teman. Oke, teman-teman yang mau memperdalam cara bikin jurnal penyesuaian, boleh diobrak-abrik video aku ya. Beberapa hari sebelumnya tuh aku ada upload tentang jurnal penyesuaian ya. Dimana kalau menggunakan metode beban ini, kalau yang kasus sekarang ini ya, kita kan mencatat saldonya adalah saldo yang belum terpakai ya. Nah, ini catat ya, catat saldo belum terpakai. Nah, catat saldo belum terpakai. Nah, berapa yang belum terpakai? Nah, itu yang kita cari ya teman-teman. Nah, kita cari dulu ya, yang terpakainya berapa bulan nih yang terpakai. Dia itu bayar asuransinya Oktober ya, 1 Oktober, berarti Oktober, 1 Oktober ya, sampai dengan 31 Desember ya, si perusahaan harus membuat yang namanya apa? Jurnal penyesuaian ya. Nah, tadi kan tanggal 1 Oktober ya bayarnya ya. Tanggal 31 Desember harus kita bikin jurnal penyesuaian. Berarti ada berapa bulan tuh? Oktober, November, Desember. Oktober, November, Desember. 3 bulan ya. Oke. Yang terpakai aja 3 bulan. Nah, dia ngebayar asuransinya buat 1 tahun ya. Satu tahun ada berapa bulan? Oke, ada 12 bulan ya. Nah, berarti 12 dikurang 3. Nah, itu dia ya yang belum terpakai, berarti sisanya ya belum dipakai, saldo belum dipakai, berarti sisanya ya dari 12 bulan dikurang 3. Berapa tuh? 9 kan? Nah, 9 bulan nih yang belum terpakai. Nah, ini yang kita cari saldonya. Nah, berarti gini ya, teman-teman. Tinggal kita cari dong. Oke, bentar ya. Berarti yang belum kepakai itu adalah 9 bulan. Nah, 9 bulan saldo yang belum kita pakai. Oke. Berarti di sini 9. Nah, 9 per 12 ya, karena 1 tahun ada 12 bulan ya. Sekali 2.400.000. Oke. 12 coret ya. 24 bagi 12 berapa? 2 ya. 9 kali 2 18. Nah, 18 berarti tambah nolnya 5 ya. 1.800.000. Oke. Ketemu saldonya ya, asuransi dibayar di mukanya 1.800.000 di debit, kemudian beban asuransi 1.800.000 di kredit. Oke. Nah, bikin JPB-nya lagi ya. Apa tadi JPB? Jurnal pembalik ya. Nah, kita tinggal ngebalikin nih posisi akunnya. Tadinya beban asuransi di kredit, kita balikkan ke debit. Berarti ini beban asuransi kita debitkan. Nah, sebesar itu dia ya, 18 ya. Oke, aku singkat aja 1,8 juta. Kemudian yang di kredit adalah ADD-nya ya, asuransi dibayar di muka. Aku singkat ya, ADD ya, asuransi dibayar di muka artinya ya. Oke, sama ya saldonya 1,8 juta. Oke, gampang ya, teman-teman. Next, contoh soal nomor 2. Oke, nomor 2 adalah ini dia. Sampai tanggal 31 Desember 2022 terdapat gaji karyawan yang belum dibayar sebanyak 5 orang dengan total. Oke, berarti ini udah totalnya ya. Nanti nggak mesti kita kalikan lagi. Jurnal pembalik yang harus dibuat berdasarkan data tersebut adalah, nah seperti biasa kita buat jurnal penyesuaiannya dulu, karena di soal kasusnya tentang masih ada gaji yang belum dibayar. Berarti itu utang ya, utang gaji ya. Kita membalikkan akun utang, beban yang masih harus dibayar tuh utang kan. Nah, kan polanya gini ya. Nah, bebannya kita debitkan, karena di soalnya dia tentang gaji, berarti beban gaji kita debitkan ya. Beban gaji di debit sebesar totalnya ya 10 juta. Kemudian yang dikredit adalah utang gaji ya. Dikredit adalah utang gaji sebesar, nah sama ya teman-teman. Utang gajinya juga ya sebesar 10 juta ya. Debit kredit itu harus atau mesti balance. Jadi kalau nggak balance berarti salah. Oke. Nah, ntar ya.
di sini aku bakal nulisin dulu ya. Nah, utang gaji, nulisin kredit dulu. Nah, ini 10 juta. Oke. Kemudian ini udah nih zona penyesuaiannya, kita bikin JPB-nya ya, zona pembalik. Kita tinggal ngebalikin akunnya. Nah, berarti tadinya utang gaji ada di kredit, kita balikkan ke debit ya. Oke. Nah, ini 10 juta. Nah, kemudian yang dikredit apa? Yang dikredit adalah beban gaji ya. Yang dikredit adalah beban gaji. Oke. Beban gajinya berapa? Sebesar 10 juta. Oke. Next, soal nomor 3. Oke, nomor 3 adalah ini soalnya ya masih sama ya, tentang zona pembalik ya. Oke, pada tanggal 31 Desember 2022 masih ada pendapatan dari PT Naila Syakib yang belum diterima 3 juta. Zona pembalik yang diperlukan untuk data di atas adalah, oke, pendapatan dari PT Naila Syakib yang belum diterima. Berarti ini akun yang akan kita balik adalah piutang atau pendapatan yang masih harus diterima ya. Oke, kita bikin dulu jurnal penyesuaiannya adalah, nah, untuk pendapatan yang masih harus diterima kan polanya kayak gini ya, kita debitkan piutangnya ya. Piutang karena di sini piutangnya tentang apa nih? Pendapatan dari PT. Kita anggap ini adalah piutang jasa aja ya. Oke, kalau tunggu, masih ada pendapatan belum. Ini nggak tahu nama perusahaan bergerak di bidang apa. Kita anggap aja sewa ya. Dia nerima sewa tapi belum dibayar kayak gitu ya. Nah, itu kan piutang sewa ya namanya ya. Kita anggap piutangnya piutang sewa. Kemudian yang dikredit adalah pendapatan sewa ya. Nah, pendapatan sewa. Nah, ini dikredit ya. Dikredit sebesar angka yang tertera ya, 3 juta. Nah, 3 juta. Kemudian pendapatan sewanya juga 3 juta. Oke, ini jurnal penyesuaian. Kita bikin lagi jurnal pembaliknya JPB. Nah, kita tinggal membalikkan akunnya ya, pendapatan sewa. Berarti kita debitkan, nah, sebesar 3 juta ya, 3 juta, dan yang kita kreditkan adalah piutang sewa. Oke, piutang sewa kita kreditkan sebesar angka yang sama ya, 3 juta. Nah, itu dia teman-teman. Jadi gampang banget kan teman-teman. Jadi untuk ini selesai teman-teman. Jadi tinggal dilatih aja ya. Sebentar, baik. Baik. Oke, video kali ini aku selesaikan aja ya teman-teman. Bagi teman-teman yang merasa kebantu dengan adanya video ini, boleh memberikan dukungannya dengan mengklik tombol subscribe, boleh videonya di like, comment, serta share. Dan terima kasih yang udah hadir di channel aku, so pasti aku seneng banget. Jangan lupa dikepoin lagi video aku berikutnya. Oke, see you to the next video ya, bye bye.